Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regia Priscilia Restianti dari kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori motivasi. Sebelum ke teori, kita harus tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah salah satu dari topik yang paling banyak diteliti dalam perilaku organisasi. Motivasi bukan hanya mengenal bekerja keras, tapi motivasi juga mencerminkan sudut pandang kita mengenai kemampuan kita dalam menilai kepercayaan diri kita selama ini. Motivasi itu menjelaskan tentang kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan. Kekuatan yang besar tidak akan memberikan hasil yang memuaskan kecuali kekuatan tersebut disalurkan dalam suatu arah yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Individu yang termotivasi akan bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan. Teori yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama ada fisiologi, seperti kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua ada rasa aman, yaitu keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga ada sosial, yaitu kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat ada penghargaan, yaitu faktor-faktor internal, seperti harga diri, kemandirian, dan pencapaian, dan faktor-faktor eksternal yang meliputi status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima ada aktualisasi diri, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, yang meliputi pertumbuhan, mencapai potensi, dan pembunuhan diri. Setiap kebutuhan pada dasarnya telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Menurut Maslow, jika kita ingin memotivasi seseorang, maka kita harus memahami pada level hierarki kebutuhan yang mana orang tersebut berada, lalu pusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan di level tersebut. Maslow memisahkan 5 kebutuhan tadi itu ke dalam 2 urutan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah atau lower order need dan kebutuhan yang lebih tinggi atau higher order need. Di kebutuhan yang lebih rendah ada fisiologis dan rasa aman yang dipuaskan secara eksternal melalui imbalan, yaitu misalnya gaji, kontrak serikat, dan kedudukan tetap. Kalau kebutuhan yang lebih tinggi itu ada sosial, penghargaan, aktualisasi diri yang dipenuhi secara internal, yaitu dalam diri seseorang. Teori yang kedua adalah teori X dan teori Y yang dicetuskan oleh Douglas McGregor. Teori X yaitu sudut pandang manusia secara mendasar negatif. Para manajer meyakini bahwa pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja, sehingga harus diarahkan atau bahkan dipaksa untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan teori Y yaitu sudut pandang manusia secara mendasar positif. Para manajer beranggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, seperti beristirahat atau bermain, dan maka dari itu rata-rata orang dapat belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Sama seperti Maslow, teori Y menyatakan bahwa urutan kebutuhan yang lebih tinggi akan mendominasi para individu. McGregor berasumsi bahwa teori Y lebih valid karena akan meningkatkan jumlah pekerja yang termotivasi. Teori yang ketiga adalah teori 2 faktor atau teori motivasi murni atau motivation hygiene theory yang dicetuskan oleh Frederick Hertzberg. Hubungan individu untuk bekerja adalah dasar dan bahwa sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Bagi Hertzberg, lawan dari kepuasan bukan ketidakpuasan. Menghapuskan karakteristik ketidakpuasan dari pekerjaan tidak membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Maka Hertzberg mengusulkan sebuah kesinambungan ganda. Yang pertama, lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan, dan yang kedua, lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Hertzberg menyarankan bahwa ingin memotivasi orang atas pekerjaan mereka dengan hasil yang secara langsung dapat diperoleh dari pekerjaannya, seperti kesempatan kenaikan pangkat, peluang pertumbuhan pribadi, pengakuan tanggung jawab, dan pencapaian. Teori yang keempat adalah teori kebutuhan McClelland yang dicetuskan oleh David McClelland. Teori kebutuhan McClelland yang dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekannya melihat ada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau NH, yaitu dorongan untuk
prestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua ada kebutuhan akan kekuasaan atau empower. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga ada kebutuhan akan afiliasi atau NAF. Keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. McClellan dan para peneliti memusatkan perhatiannya pada NH atau pencapaian. Orang yang berprestasi tinggi bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka mempersepsikan probabilitas keberhasilan 0,5, yaitu peluang 50-50. Orang dengan prestasi tinggi akan sangat termotivasi. Orang dengan kebutuhan akan pencapaian yang tinggi tertarik dalam seberapa baiknya yang mereka kerjakan secara pribadi. Pencapaian yang tinggi berperan sebagai motivator internal yang mengasumsikan dua karakteristik budaya dan kesediaan untuk menerima risiko dan memusatkan perhatian pada kinerja. Nah, yang kelima ada teori di penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga segala hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan meruntuhkan motivasi. Teori penentuan nasib sendiri memfokuskan pada teori evaluasi kognitif atau cognitive evaluation theory yang mengemukakan hipotesis bahwa imbalan secara ekstrinsik akan mengurangi ketertarikan secara intrinsik atau tugas. Ketika orang-orang dibayar untuk bekerja, sedikit dirasakan seperti sesuatu yang mereka ingin lakukan dan lebih seperti sesuatu yang harus mereka lakukan. Hasil perkembangan baru-baru ini mengenai teori penentuan nasib sendiri adalah kesesuaian diri atau self-concordance yang mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan mereka konsisten dengan minat mereka. Jika para individu mengejar tujuan disebabkan oleh minat secara intrinsik, mereka lebih cenderung untuk memperoleh tujuan dan bahagia, bahkan jika mereka tidak bisa memperolehnya, karena proses perjuangan mereka menyenangkan. Sebaliknya, jika orang-orang yang mengejar tujuan untuk alasan ekstrinsik atau uang, status, keuntungan, cenderung kurang untuk memperoleh tujuan dan kurang bahagia, bahkan ketika mereka mampu memperolehnya, karena tujuan menjadi kurang bermakna bagi mereka. Yang keenam ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori yang mengungkapkan efek yang mencengangkan atas ketegasan tujuan, tantangan, dan umpan balik pada kinerja. Pada akhir tahun 1960-an, Edwin Locke mengusulkan bahwa niat untuk bekerja mengarah pada tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Tujuan akan memberitahukan kepada pekerja apa yang harus mereka lakukan dan seberapa banyak usaha yang diperlukan. Tujuan yang spesifik menghasilkan level keluaran atau output yang lebih tinggi daripada tujuan yang digeneralisasikan, karena ketegasan itu akan bertindak sebagai pendorong secara internal. Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa individu yang berkomitmen pada tujuan dan diterapkan untuk tidak merendahkan atau menelantarkannya. Tujuan mereka akan mempengaruhi kinerja dengan lebih kuat ketika tugasnya sederhana, dapat dipelajari dengan baik, dan berada di ujung dari tujuan yang dapat dicapai. Penetapan tujuan seseorang yang spesifik dan sulit akan memiliki pengaruh berbeda. Teori yang ketujuh adalah teori efikasi diri atau self-efficacy theory yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori efikasi dikenal juga sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Semakin tinggi efikasi diri, semakin percaya diri pada kemampuan untuk berhasil. Orang dengan efikasi diri yang rendah cenderung untuk mengurangi usaha mereka atau menyerah sekaligus. Sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan berusaha dengan lebih keras untuk menguasai tantangan. Para peneliti yang mengembangkan efikasi diri, Albert Bandura mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan.
Yang pertama ada kemahiran dalam melaksanakan, yaitu memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Jika mampu melaksanakan pekerjaan dengan berhasil pada masa lalu, maka akan menjadi lebih percaya diri bahwa dapat melakukannya pada masa yang akan datang. Yang kedua ada pemodelan yang dilakukan, yaitu menjadi lebih percaya diri karena melihat orang lain mengerjakan tugasnya. Yang ketiga ada bujukan secara lisan, yaitu menjadi semakin percaya diri karena seseorang meyakinkan bahwa kita memiliki keahlian yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat ada stimulasi, yaitu mengarahkan pada suatu keadaan yang bersemangat sehingga membangkitkan semangat seseorang untuk mengerjakan dengan lebih baik. Teori yang kedelapan adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Teori penguatan mengambil sudut pandang berlawanan dengan behavioristik, menyatakan kondisi penguatan perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. Teori pengkondisian perilaku mungkin merupakan komponen yang paling relevan dari teori penguatan bagi manajemen, yang menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku, mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, atau menghindari sesuatu yang mereka tidak inginkan. Konsep pengkondisian perilaku merupakan bagian dari konsep Skinner yang lebih luas mengenai behaviorisme, yang menyatakan bahwa perilaku akan mengikuti stimulus yang secara relatif tidak terpikirkan. Menurut Skinner, bentuk behaviorisme yang radikal akan menolak perasaan, pemikiran, dan pernyataan pikiran lain yang menyebabkan perilaku. Teori pembelajaran sosial atau social learning theory adalah perluasan dari pengkondisian perilaku, yaitu mengasumsikan perilaku sebagai fungsi dari konsekuensi, juga mengetahui efek dari pembelajaran melalui observasi dan persepsi. Teori yang kesembilan adalah teori keadilan atau keadilan organisasi atau equity theory yang dicetuskan oleh Adams. Teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Menurut teori keadilan, para pekerja membandingkan apa yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, seperti hasil, misalnya gaji, promosi, pengakuan, atau mendapat tempat duduk di sudut kantor. Model keadilan organisasi. Yang kesatu ada keadilan distributif, yang merupakan keadilan pada hasil yang diterima. Contohnya, menerima kenaikan gaji yang layak saya terima. Yang kedua ada keadilan prosedural, yaitu merasakan keadilan dari proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Contohnya, memiliki input yang dimasukkan ke dalam proses yang digunakan untuk memberikan kenaikan dan diberikan suatu penjelasan yang baik mengapa saya menerima kebaikan atas apa yang telah saya lakukan. Yang ketiga ada keadilan interaksional, derajat penerimaan yang salah satunya diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Contohnya ketika supervisor memberikan pujian atas prestasi yang telah saya capai. Teori yang ke-10 adalah teori ekspektansi atau ekspektansi teori yang dicetuskan oleh Victor Vero. Teori ekspektansi adalah teori yang menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu pada hasil tersebut. Teori ekspektansi memusatkan perhatian pada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan upaya kinerja. Probabilitas dirasakan oleh individu yang mengerahkan sejumlah upaya yang diberikan untuk mengarahkan pada kinerja. Yang kedua, ada hubungan kinerja imbalan. Keadaan di mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada hubungan imbalan tujuan. Keadaan di mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial bagi individu. Sekian presentasi tentang teori motivasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.